Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Sasa keren desu. Sasa kiren desu. Oke. Ini adalah tutorial line art digital menggunakan Paint Toolsai. Ini adalah penampakan dari Paint Toolsai itu sendiri ya. Ini BTW versi portable ya. Ya, bisa dicari tahu lah apalah versi portable itu dengan googling. Oke, portable sai. Tulisannya SAI ya. Oke. Mungkin agak berbeda juga dengan versi yang full version atau trial version kalau dicoba cari ya. Ini nggak kayak gini, ada lebih banyak opsi di dalamnya. Ya. Lebih banyak opsinya dari ini. Cuman ya untuk line art kurang lebih sama lah alatnya. Oke, kita coba kenalin dulu sedikit properti alat-alat yang biasa digunakan kalau kita mau bikin line art digital. Kita buat new canvas. Aku biasanya pakai B5 300 dpi. Nih dot per inch-nya bisa diubah di sini atau bisa juga pakai ukuran pixel di sini. Ini kalau B5 itu sekitar 2000 x 3000 ya, gede ya. Biasanya kalau minimal 1000 x 1000 lah, 300 dpi kalau bisa, biar gambarnya bagus ya. Jadi bisa diubah di sini ya. Ini lebar, ini tingginya. Oke. Untuk membuat line art digital kita gunakan ini adalah vector layer. Kita klik simbol ini. Nah, ada tandanya kan, pena. Ini beberapa alat yang sering digunakan, misalnya sebelah sini. Kalau sebelah sini aku juga masih belum hafal gunanya, jadi paling enggak sebelah sini dengan kamu bisa survive dengan alat-alat ini. Tapi mungkin ini adalah advanced tools ya, tingkat lebih tinggi lainnya mungkin ya, saya juga kurang tahu. Ini pen ya, sama kayak pen di mana-mana. Kalau pakai pen tab mungkin eraser ya, seperti kegunaannya lah, menghapus. Eraser, ini bisa diganti ukurannya sini ya. Itu weight salah alat ya, eraser ya. Oke, kita kosongkan layar dengan clear layer ini ya, yang ada gambar penghapus tadi. Kemudian ada edit tool. Kemudian edit tool ini untuk mengubah garis yang dihasilkan dari baik pen, line atau curve tool. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian ini ada opsi-opsinya, ada move, select segments, deform stroke, point segment delete, and etc. Lanjut, pressure. Nah, ini nih yang buat size spesial tuh, karena ada pressure tool ini. Kenapa spesial? Karena dengan pressure tool ini kita bisa membuat gambar kita tebal tipis. Jadi garisnya, pressure-nya bisa dimainin gitu. Jadi kayak bener-bener kayak manual gitu, kelihatan bisa dimanipulasi seperti kayak kayak manual kan. Kita bisa tebelin garisnya di suatu titik, tipisin di suatu titik. Nah, lebih manageable daripada kalau kita pakai Photoshop. Kita lihat ya. Kemudian ada curve tool. Ini alat utama biasanya. Oke, ini kayaknya nggak kelihatan. Kita ubah 12, right? 12 ya. Ya, seperti itu. Jadi cara pakainya klik. Kemudian klik yang titik yang kedua, lalu gerakan kursor kamu ya, dia bisa berubah atas bawah, dan klik lagi. Kemudian gerakan mau belok kemana, belok ke sini. Oke, klik. Ketika mau mengakhiri bisa klik 2 kali. Kita bisa klik escape. Oke, tombol ESC ya, ada di keyboard kamu. Kalau line tuh sama aja sih, cuma dia kan kaku ya garisnya. Coba ukuran yang gede ya. V ya, nggak bisa dia, nggak bisa nggak bisa melengkung kayak curve tuh. Oke. Contoh untuk edit sama pressure kita pakai dari curve tool ya, karena memang biasanya yang sering digunakan adalah curve tool. Nah, ini peot. Nah, peot kan, inilah gunanya edit tool. Kita nih, ketika kita hover, bahasa Indonesia ya, kita taruh kursor kita di atas garis yang kita edit, dia kan berubah jadi warna biru ya. Lainnya perhatikan, ini penting karena nanti kalau ada banyak garis kamu harus tahu mana garis yang berubah jadi biru ya. Kita bisa, ini ada titiknya ini. Nah, ini titik yang bisa kita
aplikasi untuk mengubah bentuknya. Whatever you want, down here, up there. Ya, mungkin kita bentuknya mau dibikin lebih bagus, jadi kita drag ke sini. Nih, lihat ketika kita taruh di atas titik ini dia berubah jadi warna merah. Berarti dia titik yang kita akan pilih. Ya, kemudian seperti ini ya. Oke. Nah, ada juga, oh ya, kalau di opsi move ini selain bisa dipindahin ke titik, kita bisa nambah titik. Klik di sini misalnya kita mau tambah titik, tuh, bisa. Tapi lihat, kalau kebanyakan titik kadang-kadang gambarnya malah peot karena dia jadi terlalu ini. Tapi bagus juga kalau saya detail. Kita bisa menambahkan semakin banyak titik poin untuk diubah. Kita bisa membuatnya misalnya dibikin jadi kayak gini. Oh, salah. Misalnya kayak gini ya. Kira kayak gitu ya. Nah, kalau wah, apa ini banyak banget. Kita bisa klik poin segmen delete. Hapus ya, kayak gitu. Nah, ini ada berbagai ya. Ini kalau mau delete line, ini karena satu line kehapus semua ya. Jadi begitulah kira-kira, dan yang lainnya bisa di explore sendiri ya. Oke. Pressure. Ini kita klik pressure tool tadi. Kita klik salah satu titiknya, titik ujung ini. Kita klik, kita tahan. Lihat, tadi ada tulisannya ini berapa persen, dari berapa persen. Kalau kita tarik kursor ke kanan, dia akan makin tebal. Kalau kita tarik kursor ke kiri, dia makin tipis. Ya, misalnya kita membuat perbedaannya seperti ini. Oh, kayak puas. Oh, karena banyak nih. Kalau banyak titiknya, dia kan garisnya sebenarnya cuma dari sini sampai sini ya. Kita tebelin, dia menggembungnya di situ doang. Jadi memang harus hati-hati ya, kalau terlalu banyak titik jadi sedikit susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Misalnya di sini mau dia bisa jadi tipis. Nah, seperti itu. Inilah yang membuat saya itu spesial, ada pressure. Tool ini kita bisa membuat dia tebal tipis seperti itu. Oke? Dan ini juga tergantungan, maksudnya kalau garisnya tipis banget mungkin tebalnya nggak kelihatan seperti ini ya. Maksudnya garisnya kita pakai ukurannya 0,7 lah, nggak terlalu kelihatan pressure-nya. Walaupun ya pasti kelihatan, maksudnya ada ya, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Yuk kita zoom ya. Jadi tebal tipisnya bakal tergantung sama ukuran garisnya ya. Ibarat pakai pulpen, ketika kita tekan sangat kuat memang dia jadi tebal, tapi tebalnya ya maksimal aja 0,5 ya 0,5 aja, mungkin lebih sedikit, nggak bisa lebih dari itu kecuali kita tebelin di sebelahnya, di garis itu tambah lagi gitu. Oke. Jadi oke, kita masuk ke contoh gambar save ya. Tadi di hide. Oke, kita sudah punya gambar. Ceritanya ini di foto ya, nggak punya scanner. Ada si scanner tapi males nge-scan. Sekarang udah zaman mudah pakai foto, mudah dipindahkan. Oke, kita mulai dengan membuat line art untuk gambar ini. Kita buat new vector layer di atas layer si foto tadi ya. Kemudian opacity-nya kita kurangin, atau transparansi gambarnya ya kurang lebih segini misalnya ya. Oke, ini karena ukuran gambarnya kecil, sebenarnya bisa diubah. Misalnya kamu klik di canvas. Kalau canvas itu berarti bagian belakangnya yang diubah. Misalnya kita gedein jadi 1000 misalnya, tebal ya. Lihat nih, gambarnya nggak berubah, cuma area kerjanya aja yang bertambah. Tapi kalau kita image size, ini gambarnya yang ke stretch, ibarat kayak gitu lah ya. Kira-kira ini sekitar 1000. Kita bisa zoom in zoom out. Kalau pakai mouse tuh bisa mudah, karena tinggal pakai scroll yang ada di mouse untuk zoom in zoom out ya. Oke, kembali ke vektor. Kita pakai curve tool. Kita coba ukuran berapa yang cocok di sini. 1 kali ya. Serah kalian mau line art yang tebal apa line art yang tipis. Ya, tipis bagus sih, cuman agak lebih berisiko karena kalau tipis itu ya lebih mudah kelihatan jeleknya gitu lah. Ya preferensi lah.
Oke, kita jadi kira-kira seperti ini jadinya. Nah, sorry, misalnya kita udah jadi nih, kayak biar kelihatan ya udah jadi, tapi kok ngerasa kok peot, coba kita terus kok ada yang off, ada yang miss, ada yang kelihatan peot misalnya. Nah, kita bisa pakai transform tool dengan Mercury ini, tapi nggak bisa dari vector layer, atau aku taunya sih nggak bisa, jadi terpaksa kita buat layer baru nih. Kita geser, kita drag ke bawahnya nih, layer 2 di bawah layer vektor 1. Nah, kita bisa ada dua opsi, misalnya kamu mau ini merge down yang gambar gunting tuh, jadilah satu layer kan, ada layer 2 dan dia bentuknya udah bukan vektor lagi. Atau kalau misalnya kamu nggak mau ngilangin layer ini, drop, jadi ini kosong nih, ini adanya di sini. Ketika kita muncul ini nggak ada apa-apa, emang jadi kosong, sama aja sih hilangin juga ya. Kita merge aja ya. Nah, kalau udah kayak gini, jadi hati-hati kalau kamu udah melakukan ini, nggak bisa diubah lagi dengan vector layer, alt vector layer, kan ini bukan layer vector lagi. Kita pilih Marquee. Nah, biasanya kalau ngedit, kalau transform itu cuma gede kecil kayak gitu ya, kita pakai free, kayak skew atau rotate, jadi setiap detik di sini akan mengubah bentuknya ya nah kayak gitu. Jadi misalnya ini kurang ini, kita coba cek sambil pakai inverse ya. Oke. Ya sudah oke seperti ini ya, kita sudah punya line art, sudah punya line art digital kita ya. Kita warnai ya, jangan lupa di save misalnya sebagai, jangan lupa save bisa sebagai style PSD ya, sebagai style misalnya. Oke, save sebagai style. Hai. Oke. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai jumpa. Oke. Ya, baiklah.